Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak datang membawa sebuah agama baru. Yesus tidak datang membawa Taurat baru. Yesus tidak membatalkan Taurat, tetapi juga tidak melanjutkan Taurat. Yesus menggenapi Taurat. Yesus datang membawa satu paradigma yang bahkan tidak difahami oleh ahli Taurat. Adalah sebuah hubungan. Dari peraturan kepada sebuah hubungan dengan pribadi Allah itu sendiri. Natal buat saya bukanlah tentang 25 Desember. Natal adalah satu berita. Karena malaikat berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi dan damai sejahtera di bumi bagi mereka yang berkenan. Natal adalah satu berita bahwa sorga tidak sejauh yang kita pikir. Allah tidak semisterius yang kita duga. Allah yang tidak terjangkau menjadi Allah yang dapat dihampiri. Allah yang berkunjung. Membuat manusia di bumi yang percaya boleh mengalami sebuah perjalanan hidup ini. Bukan hanya dengan kekuatannya, bukan banyak hidup dalam dimensi realita, tapi dia menemukan sebuah dimensi yang tidak kelihatan tapi ada. Itulah kerajaan Allah, kerajaan sorga di bumi. Manusia tidak dilahirkan hanya untuk hidup. Manusia dilahirkan untuk menemukan kehidupan. Kehidupan bukan sekedar makan minum, tapi kehidupan adalah menemukan makna dan tujuan. Setiap makhluk punya desain. Allah adalah Allah yang punya desain. Karena di dalam desain mengandung sebuah tujuan. Di dalam desain ada yang namanya identitas. Semoga Anda tidak bosan perumpamaan saya. Ayam dengan bebek itu mirip. Apalagi kalau sudah digoreng. Tapi desainnya berbeda. Ayam tidak pernah kepikiran kalau dia nggak pernah berenang. Tidak ketemu air. Air hanya untuk minum. Tapi bebek ada rasa kurang kalau dia nggak berenang. Sebaliknya kalau kandang banjir, maka ayam stres. Bebek sukacita. Kenapa respon reaksi mereka berbeda? Karena desainnya berbeda. Seekor Raja Wali akan merasa merana dan ada sesuatu yang hilang kalau dia nggak terbang. Anda dan saya nggak kepikiran, nggak miber, nggak apa-apa toh. Oh, nggak miber ya? Sudah 60 tahun kok nggak pernah miber. Nggak apa-apa. Karena kita tidak didesain untuk terbang. Amin. Kalau ayam sama bebek aja punya desain. Apalagi manusia. Masuk akal? Kita punya desain. Dalam desain ada identitas. Ada kebutuhan. Ikan butuh air. Anda berendam di air 2 jam, 3 jam. Kulit keriput semua. Kalau terus-terusan hancur tubuh kita. Tapi ikan, dia keluar dari air. Dia akan kelaparan. Manusia disiapkan. Dia diberi keserupaan. Dia lahir untuk menemukan dicintai.
Dan dia didesain sebagai makhluk yang mulia, martabat. Dan dia dijadikan oleh Tuhan dengan sebuah warisan Taman Eden. Lihat kata kunci orang perjanjian lama itu apa? Menemukan nama baru. Abraham jadi Abraham. Identitas. Dan dijanjikan tanah yang baru. Tanah perjanjian. Warisan. Dan psikologi. Waktu saya belajar sedikit-sedikit. Human motivational need. Kita butuh need of affiliation. Love. We need of power. Martabat. Kita butuh need of achievement. Mimpi. Destiny. Hidup adalah sebuah perjalanan. Untuk menggapai sebuah makna. Menemukan makna dan menggapai mimpi. Tapi hidup juga sebuah pertandingan. Karena kita tidak didesain untuk kalah. Makanya gak ada satu pun kita suka kalah. Saya bukan pengkhotbah tentang Injil prosperity. Tapi saya temukan manusia tidak didesain untuk melarat. Manusia tidak didesain untuk kekurangan. Kenapa kita berpakaian? Karena kita didesain untuk memiliki jubah kemuliaan. Jadi waktu Adam jatuh dalam dosa, dia kehilangan pakaiannya. Makanya Allah memberikan pakaian pengganti. Satu-satunya makhluk yang punya pakaian itu manusia. Anjing, kucing, kera nggak pakai pakaian. Siapa yang memberi naluri itu? Karena desain kita. Desainnya Tuhan dalam hidup kita. Tuhan memberikan, Tuhan membawa melalui Injilnya. Bukan hanya berita pengampunan. Yohanes 10 ayat 10. Tolong ditayangkan. Aku datang supaya engkau memiliki hidup dan memilikinya dalam kelimpahan. Doa Bapa kami yang dia ajarkan itu adalah sebuah spiritual pattern atau formulation tentang kehidupan. Oleh sebab itu doa itu dimulai dari sebuah sapaan kita. Dia ajarkan kepada Sang Pencipta, bukan sebagai Allah, tapi Bapa. Dan tidak ada agama manapun di bumi yang mengajarkan manusia itu memanggil Allah itu Bapa. Bahkan hal yang paling dibenci oleh ahli Taurat adalah ketika Yesus memanggil Allah Yahweh itu Bapa. Apa yang tersirat di dalamnya? Hubungan. Bukan sekedar hubungan biasa. Hubungan yang so personal. Hubungan dalam ikatan perjanjian. Sebab kata warisan itu kalau dalam sosial. Itu hanya suami, istri, ayah, ibu, bapak, anak, ibu, anak. Itulah hubungan perjanjian. Tolong tayangkan Mazmur 50 ayat 5. 50 ayat 5. Bawalah kemari orang-orang yang kukasih. Bisa gak cepat? Yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Tuhan punya kasih yang general, yang objektif. Dia menerbitkan matahari buat orang fasik dan orang benar. Tapi yang mau ditawarkan kepada kita melalui Kristus
Yang dimaksud bawalah kemari orang yang kukasih, itu adalah kasih yang personal. Katakan personal. Ketika seorang mengalami kasih yang personal, dia tidak pernah sama lagi. Saya nggak mau tahu Anda seberapa tua, berapapun umur Anda. Rambut Anda boleh putih semua. Tapi ketika Anda mengalami sebuah perjumpaan kasih yang personal, Anda tidak pernah jadi orang biasa. Yohanes 1 ayat 16. Yang dia bawa bukan kasih yang umum. Sebab sejak semula Allah itu kasih dan memberi rezeki. Matahari selalu terbit. Yohanes 1 ayat 16. Tetapi melalui dari kepenuhannya, kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Yohanes 1 ayat 16. Grace. Love in personal. Love in covenant. Itulah sebabnya doa ini dimulai dengan Bapa kami yang ada di surga. Saya boleh saksi modal hidup ke saya itu adalah ini. Saya percaya orang diberi jubah rasul, nabi, guru, gembala. Tetapi kembali titik nol saya. Bukan rasul, bukan nabi, bukan pengajar. Anaknya Bapa. Kita waktu meninggal, kita anaknya Bapa. Kita dikenal atau mengenal Dia. Dan doa ini diajarkan dalam bahasa Aramik. Berarti bahasa sehari-hari. Coba bahasakan Betawi, kan enak doa ini. Coba bahasa Betawi. Babi gue yang ada di surga, aye anakmu be. Itulah sebabnya dia dalam Bapa, Putra, Roh Kudus. Supaya Anda dan saya tidak mengalami sekedar berhenti sebuah konsep, sebuah doktrin. Sebuah kepercayaan. Oh ya, aku anak Tuhan. Kenapa? Ya pendetaku yang ngomong begitu. No. Saya tidak katakan Bapak pendeta salah. Tapi tidak berhenti di situ. Melalui Roh Kudus, you will find the reality of. Dan dia bisa hadir. Semoga bisa. Kau. Tiga. Kau hadir dalam setiap langkahku. Mohon maaf, saya lupa. Dia ada, dia hadir. Makanya namanya aku ada. Dia Allah yang berbeda. Dia nggak berhenti, dia Allah yang transenden ya. Tapi dia juga jadi imanen. Dia Allah ribu tahun lalu. Dia menyatakan kunjungannya. Tapi Yesus akan naik ke surga, Pak. Justru itu. Dengan segala hormat. Saya percaya apa statement saya. Kalau orang teologi bisa marah atau tersinggung. Yesus tidak berkata gitu. Nanti kalau aku naik ke surga, aku berikan Alkitab sebagai gantiku. Tidak. Aku kirim Roh Kudus. Who is the Holy Spirit? The reality of Christ on the earth. Jadi Anda dan saya tidak perlu hidup 2000 tahun yang lalu. Tidak perlu lahir di Israel. Kita bisa tinggal di Semarang tahun 2024. Surga. Karena dia pintunya. Akulah pintu. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan masuk dan keluar.
Saya masuk ruangan ini berarti saya keluar dari ruangan itu. Dan menemukan padang rumput. Padang rumput buat domba apa? Makanan. Menerima. Kau akan ketemu cinta. Kau akan tahu kau berharga. You will live in a sense of worth, dignity. Bukan karena kaya. Bukan karena hebat. Kasih memberikan satu rasa, kita berharga. Dan kita merasakan satu sense of destiny. Saya tidak lahir hanya untuk mati. Saya lahir untuk menemukan keabadian. Saya lahir untuk membuat sebuah cerita. Dan nanti menjadi kenangan yang abadi. Tapi orang yang berbuat jahat, dia mati. Banyak orang keplok tangan selamat, mati orang itu. Itulah hidup. Dan Anda tahu dimulai ketemu Bapa. Amin. Menemukan identitas. Sekaligus Anda menemukan portal untuk terhubung dengan dimensi surga. Kenapa Petrus bisa jalan di atas air? Tapi sebaliknya kenapa dia tenggelam? Karena ketika dia tenggelam, artinya dia hidup hanya dengan realita. Lalu kenapa sebelumnya dia bisa berjalan di atas air? Buah kesadaran roh, karena dia memandang Yesus. Itulah hidup dengan iman. Dia tidak hidup dengan realita. Tapi dia tidak mengabaikan realita. Dia percaya dan dia tahu ada satu kekuatan, ada satu kehadiran, anugerah yang tidak kasat mata tapi ada yang mampu mengubah realita. Sehingga air yang pahit itu bisa menjadi manis. Padang gurun menjadi kolam air. Amin. Itu hanya terjadi ketika ada supply hubungan. Itulah doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga. Di sebuah keakraban sekaligus sebuah rasa hormat. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga. Jadi mari kita ngelihat. Mari kita jalani hidup ini. Dengan kehadirannya dia. Makanya Musa berkata, kalau hadiratmu tidak menyertai kami, jangan suruh kami lanjut perjalanan. Kalau saya bahasakan, jangan suruh kami lanjut hidup, lebih baik mati aja. Kalau aku jalan, pastikan engkau hadir bersamaku. Sebab kehadiranmu itulah yang membuat beda dengan orang lain. Kehadiranmu membuat orang lain. Kehadiranmu membuat rasa kami berbeda. Kehadiranmu membuat kami tahu kami berharga. Kami tidak sekedar hidup. Kami tidak sekedar jungkir balik mencari sesuap nasi. Kami tidak sekedar sesaknya sebuah persaingan hidup. Sukarnya beratnya sebuah perjuangan. Tapi kami hidup untuk melihat satu kehadiran yang memberi kekuatan. Makanya doa Bapa kami itu memetakan sebuah pertandingan hidup yang harus kita menangkan. Bukan harus, untuk kita dipanggil untuk menang. Makanya ada 3 permintaan dalam doa Bapa kami. Dan itulah 3 area hidup untuk kita menang. Sebab kita tidak lahir untuk jadi.
Kita lahir untuk menang atas nasib. Permohonan pertama adalah apa? Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Saya kurang nyaman dengan terjemahan itu. Sebab bahasa Inggrisnya, berikanlah roti yang hari ini engkau sediakan. Give us this day my daily bread. Jatahku hari ini. Jadi apa yang Tuhan ajarkan? Menang atas kebutuhan. Sebab kita hidup ini dipenuhi dengan kebutuhan. Sehingga manusia di bumi itu hidup hanya untuk mengejar kebutuhan. Kebanyakan. Dan Tuhan tidak mengatakan mencari kebutuhan itu salah. Tapi Tuhan ingin meyakinkan. Hiduplah dengan akses dengan sorga. Maka engkau akan disuplai kebutuhan. Tuhan berkata, bapak mana yang anaknya minta roti dikasih batu. Tapi kenapa ada anak manusia yang sampai melarat, sampai mati kelaparan? Karena dia tidak punya akses. Sehingga ketika realita itu tidak bersahabat, dia jadi korban. Orang Israel kalau tidak ada tiang dan tiang awan, jalan di padang gurun, kira-kira apa? Mati. Mati Bapak Ibu Saudara. Enggak ada tanaman. Enggak ada air. Tapi karena dia berjalan, ada satu akses yang membuat kebutuhan itu terpenuhi. Ketika bumi tidak memenuhi, surga bisa dibuka untuk memenuhi. Ketika seorang anak, ayahnya gak peduli, ayahnya sudah pergi, Tuhan jadi bapaknya. Ketika seorang istri ditinggal suaminya, kata Tuhan, aku jadi suaminya. Jangan ditafsirkan secara jasmani. Aku hadir. Ketika orang kalah sama kebutuhan, dia dipaksa seperti anak bungsu, makan yang najis. Saya baru mendengar seorang remaja, anak gereja, ikut pelayanan. Tetapi ternyata apa? Kenapa? Butuh uang. Kenapa sampai begitu? Karena kalah sama kebutuhan. Karena nggak ada supply. Alkitab mengatakan di 2 Raja-Raja pasal 6. Ketika Samaria dikepung oleh Raja Asyur. Mereka kelaparan. Akibatnya 2 ibu yang ini A ini B. Maka si B, ibu B menyerahkan bayinya untuk disembelih, dijadikan ayam goreng, bayi goreng. Bayi panggang, saya nggak tahu. Shombak shoke. Oh, bukan bak ya, bak itu babi. Dimakan berdua. Anaknya si B. Habis janjiannya, si A menyerahkan bayinya untuk disembelih sama si B. Ngeri ya. Dan ibu A ingkar janji. Maka si B teriak sama Raja Yoram. Raja, ini tidak fair. Anakku sudah tak serahkan. Gantian anak dia. Dia gak mau nyerahkan. Anda baca 2 Raja-Raja pasal 6. Sampai raja mengoyakkan bajunya. Ini betul-betul mengerikan. Kenapa? Karena diperbudak oleh kelaparan. Ketika engkau hidup dalam akses, Mazmur 23 itu terjadi.
Tuhan, Yahweh Elohim adalah gembalaku, Bapakku, tidak kekurangan aku. Katakan amin. Dengan kekuatan akses itu, kita menang atas kebutuhan. Tapi Tuhan ingatkan, jangan hidup hanya untuk mengejar kebutuhan. Apa idenya setan waktu pencobaan pertama? Kalau engkau anak Allah, jadikan batu jadi roti. Saya bilang ini licik sekali. Iblis tidak bicara kamu mencuri, kamu merampok. Tidak. Iblis mau kasih ide. Engkau punya kebutuhan di padang gurun, nggak ada mie dok-dok, nggak ada bakso, nggak ada nasi goreng. Dan kamu punya kemampuan, jadikan batu jadi roti. Dengan kata lain, iblis mau kasih ide. Kebutuhan di atas segala-galanya. Ketika kau butuh, kau bisa melakukan apa saja. Kenapa kamu kok mencuri? Ya aku lapar, aku gak punya duit. Aku boleh mencuri. Kenapa kamu jual diri? Ya aku butuh duit. Ketika orang kalah sama kebutuhan, dia dipaksa makan ampas babi. Dia dipaksa makan barang yang najis. Nah kita harus menang. Amin. Dengan akses itu ada supply. Kalau 2 tambah 3 kebutuhannya 5.000. Dengan akses 2 tambah 2 ekor ikan dan 5 potong roti. Bukan 7, 5.000 masih plus 12 bakul. Katakan amin. Matematik gak cocok. Tapi itu terjadi. Itulah pemeliharaan. Ada sebuah lagu yang dikarang oleh Pak Lukas Kusuma. Bagus sekali. Minta 4. Perhatikan bunga bakung di ladang. Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya. Ayo nyanyi. Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara. Tuhan beri makan tanpa bekerja. Amin. Apalagi, ayo, kita kesayangannya. Tuhan pelihara, Tuhan sediakan saat kau perlu, saat kau minta, saat percaya. Tuhan berminta, saat percaya Tuhan bekerja. Oh, orangku benar akan hidup oleh iman. Menangis saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, apa modal kita? Babe gue yang ada di surga. Siapa yang mengalahkan dunia selain dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Orangku benar akan hidup oleh iman. Amin. Menang atas kebutuhan. Bukan berarti jadi orang malas. Tidak. Yang kedua, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni. Hidup ini pertandingan, bahkan peperangan. Hidup ini selalu kita ketemu rasa sakit, tersakiti dan disakiti. Tapi kita tidak harus hidup dalam luka. Pembunuhan pertama bukan dilakukan oleh orang bangsa lain. Kakak membunuh adiknya. Sehingga rohnya, suaranya naik dari tanah.
Kenapa aku kok bunuh? Itu suara Habil. Menuntut. Sehingga surga itu mendengar. Wih, ngeri. Dia gak terima dibunuh. Alkitab menceritakan Yusuf bukan dikhianati oleh bangsa lain, suku lain. Oleh kokonya sendiri. Dijual sebagai budak. Tapi Yusuf tidak hidup seperti Esau dalam sakit hati. Dia menang atas pengkhianatan. Justru pengkhianatan kakaknya membawa dia ke Mesir. Di Mesir justru disitulah penggenapan mimpi yang Tuhan kasih. Dia ketemu Fir'aun dan dia jadi raja. Ayat ini tidak berlaku untuk semua orang. Tetapi berlaku untuk orang yang mengasihi dia. Tuhan membuat segala sesuatu menjadi apa? Kebaikan. Bagi mereka yang mengasihi dia. Engkau mereka-reka yang jahat, kata Yusuf. Tuhan mengubah menjadi kebaikan. Jadi bukan soal orang itu baik atau jahat. Apakah ada penyertaan Tuhan di dalam hidup kita? Sebab ketika engkau hidup dalam penyertaan Tuhan, yang jahat pun dibuat Tuhan menjadi kebaikan. Menang atas kekecewaan. Semakin usia kita. Markus 9 ayat 49. Markus 9 ayat 49. Markus 9 ayat 49. Setiap orang digarami dengan api. Bahasa Inggrisnya setiap orang dibumbui dengan api. Mohon dimunculkan. Dan di satu tambahan, setiap korban harus dibumbui dengan garam. Ada rasa dan cinta. Bapak Ibu yang usia 40 tahun ke atas. Musuh kita bukan hanya kemunduran fisik. Rasa itu habis. Cinta itu entek. Tapi kalau Anda akses dengan Tuhan, maka Anda akan dipenuhi dengan rasa dan cinta. Kenapa orang kusta itu najis? Saya baru dapat pengertian. Karena orang kusta itu kehilangan rasa. Tangannya putus gak kerosok. Jadi kalau yang kusta rohani itu sebenarnya bukan orang kusta zaman Yesus. Ahli Taurat itu loh kusta rohani. Kenapa? Dia tidak pernah punya belas kasihan. Dia gak punya cinta. Dia gak punya kasih. Dia hanya punya doktrin. Saya tidak ingin tunjuk orang-orang. Saya bisa keliling di mana-mana. Saya pinjam perkataannya Paulus. Saya banyak diberi pengertian firman. Tapi saya sadar, sekalipun saya diberi pengertian, kalau saya tidak punya belas kasihan, saya melakukan permainan kosong. Saya hanya jadi pengkhotbah profesional. Saya nggak mau Tuhan seperti itu. Saya nggak mau kehilangan rasa dan cinta. Dan saya tahu saya tidak punya persediaan yang cukup. Tapi ketika saya terhubung, rasa itu terus diisi. Amin. Ketika Anda dipenuhi dengan cinta, bahkan jatuh cinta, Anda tidak tua. Katakan amin. Loh, gak percaya. Orang yang jatuh cinta gak bisa tua. Katakan amin, Bu. Ya. Orang yang jatuh cinta pasti kepingin cantik. Amin. Orang yang jatuh cinta kepingin memberi. Menang atas kekecewaan. Ampunilah. Lepaskan pengampunan. Matius 6 ayat 14. Satu masa digegerkan wahyu tentang neraka. Ada orang dibawa neraka, ada orang Kristen di situ. Kenapa? Bukan
bukankah sudah percaya Yesus? Masalahnya dia sudah disediakan pengampunan, tapi dia gagal menerima pengampunan yang sudah disediakan. Kenapa? Karena dia tidak bersedia mengampuni. Matius 6 ayat 14. Matius. Ya. Jikalau kamu mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu di surga mengampuni kamu juga. Ayat 15. Jikalau kamu tidak mengampuni orang lain, kesalahan orang lain, Bapamu tidak mengampuni. Jangan mimpi Anda dan saya tidak pernah dikecewakan, tidak pernah tersakiti. Siapa di sini tidak pernah disakiti seumur hidup? Angkat tangan. Enggak ada toh? Kalau ada saya juluki manusia ajaib. Tapi Anda dan saya tidak harus jadi manusia yang sakit hati. Apa itu Esau? Edom. Apa itu? Kebencian. Permisi, saya enggak bicara politik. Apa yang dipelihara di Gaza? Kebencian. Kebencian. Apa itu Esau? Hidup dengan kepahitan. Keturunannya dia cuma punya satu tujuan. Dia hancurkan Israel. Itu bangsa Edom. Ada orang yang hanya hidup tujuannya menghancurkan orang yang dia benci. Untuk itu dia rela mati. Asal orang itu yang dia benci mati. Hancur. Anda lihat. Itulah maut. Siapa yang mati? Yang dibenci ya mati, yang membenci juga mati. Malah yang membenci mati duluan. Makanya dikunci. Siapa yang membenci saudaranya? Dia di dalam kegelapan. Mau ke gereja 5 kali seminggu, enggak soal. Itulah hukum roh. Masalahnya, kita sering kali tersakiti. Justru itu, kita bilang, Tuhan, aku mau tiap kali melepas pengampunan. Amin. Amin. Karena aku lihat pembelaanmu akan jadi. Yang ketiga, jangan masukkan aku dalam pencobaan. Apa itu? Maut. Kuasa maut bukan nanti orang masuk neraka. Coba dilihat. Wahyu 6 ayat 8. Wahyu 6 ayat 8. Seekor kuda hijau kuning dan orang yang menunggangi bernama siapa? Maut dan kerajaan maut. Modusnya gak pernah berubah. Dia membunuh seperempat dari bumi dengan pedang, kelaparan, sampar. Pedang masuk dalam keluarganya Daud. Pedang itu apa? Konflik. Kebencian, saling membunuh. Itu pedang. Perselingkuhan. Dosa seksual yang menghancurkan keluarga. Itu pedang. Daud ketika dia berzina dengan Batseba, mendorong dia membunuh suaminya Uria. Membuat celah itu. Jangan berkata Tuhan yang menghukum. Pedang itu karena jendelanya buka, atapnya buka, celah. Mau tidak peduli orang baik atau orang jahat. Orang pinter atau orang bodoh. Orang kaya, orang miskin. Gak peduli. Pendeta besar, pendeta kecil. Gak peduli. Selama dia benar menemukan celah, dia hantam. Mau tidak punya belas kasihan. Dia kejam sekali. Daud membuat anaknya ingin membunuh dia. Bayangkan saudara. Anaknya ngejar untuk membunuh dia. Kebencian, kemarahan yang tidak masuk akal. Tapi itulah maut. Absalom. Daud tidak pernah menjahati Absalom. Absalom membunuh Amnon. Daud tidak menghukum. Tapi Daud gagal melihat ancaman maut, pedang dalam keluarganya. Dia nggak pernah menyapa Absalom. Dia nggak pernah merangkul Absalom.
Dia gak pernah menyembuhkan Absalom dari sakit hatinya. Ketika engkau ada konflik, apalagi itu gereja, orang sekeluarga, satu pelayanan, jangan didiamkan. Minta pemulihan supaya pedang gak masuk. Anak saya pernah marah sama saya, kelas 4 SD, kalau nggak salah. Kelas berapa, 6 atau berapa, saya lupa. Nggak ngomong dia, many years ago. Kalau menurut budaya orang Asia atau orang Chinese, papa nggak pernah salah. Pasal 1 papa nggak pernah salah. Bapak-bapak tolong dukung saya. Pasal 2, kalau papa salah lihat pasal 1. Tapi kalau saya biarkan, anak saya mati. Saya tidak ingin anak saya mati. Saya tidak ingin anak saya membenci saya. Yang mati duluan bukan saya, dia mati. Dalam rohaninya, dalam blessingnya. Saya datangi dia. Kamu marah sama papa ya? Ngomong, papa janji gak marah. Kamu boleh ngomong apa saja. Dan dia cerita, dia ungkapkan unek-uneknya. Yang salah paham saya jelaskan. Saya masih ingat salah satu. Papa kalau masuk kamar nggak pernah, pintunya nggak pernah ditutup. Oh ya, minta maaf. Anda jangan pikir itu selalu masalah besar. Tapi bisa buat pedang masuk dalam keluarga. Saya punya teman pendeta, saya kalau saya sebutkan orangnya Anda tahu. Pernah ngisi di sini juga. Ini orang sama suami istri itu harmonis, mesra. Dia punya anak laki. Di pertemuan conference tahun yang lalu, si anak itu mengaku. Jadi ini bukan rahasia. Si bapak ini, dia sayang sama istrinya. Terus ngomong gini, ini mereka tuh keluarga yang suka peluk-peluk. Outgoing. Si anak juga suka peluk. Ini anak laki pertama, suka peluk mamanya. Dia sayang sama mamanya. Baik kan? Entah gimana si ayah, papa ini pendeta. Ngomong sama si anak, yang boleh peluk mama itu cuma aku, bukan kamu. Saya gak tahu apa maksudnya. Ini anak terpukul. Dan dia cerita sejak itu. Dia keluar. Lari dari gereja. Tatuan. Loh, saya dengar itu gak masuk akal. Tapi itu terjadi. Terus katanya dia sempat salah pergaulan dan sebagainya. Sebelum dia akhirnya kembali kepada Tuhan. Ngeri ya? Anda cari di TikTok. Saya gak tahu sudah di apa itu istilahnya? Di take down atau anaknya Jackie Chan, anak hasil selingkuhan, perempuan. Terlunta-lunta jadi tunawisma. Gak punya di Hong Kong. Karena Jackie Chan gak mau, karena dia LGBT. Hancur aneh. Pada Jackie Chan, saya gak ngomong dia beriman. Ya. Orangnya baik, suka beramal. Tapi anaknya hancur. Itu pedang. Hati-hati dengan kesehatan. Anda harus tahu kesehatan. Jaga. Kelaparan sama atau pedang kelaparan itu gandeng satu sama lain. Raja Yoram dia berbuat jahat. Sakit ususnya sampai keluar. Dia mati dalam kesakitan. 1 Tawarik 21 kalau nggak salah. Ngeri sekali. Ayub waktu setan iblis diberi kesempatan untuk menjamah dia. Pedang masuk. Modusnya nggak pernah berubah Bapak Ibu Saudara. Rampok. Alam. Ayub miskin. Tiba-tiba. Ayub sakit. Pedang, kelaparan, sampai.
hubungan, ekonomi, kesehatan. Saya tidak katakan setiap sakit itu dari setan. Saya bersaksi, beberapa kali saya sakit tidak enak badan ya kadang. Saya mau khotbah, saya doa nyembah, saya tidak tahu itu apa. Saya tangking, saya patahkan, set, bisa hilang. Saya tidak katakan itu selalu begitu. Memang tidak setiap penyakit itu dari roh jahat. Tapi sebaliknya, tidak semua penyakit itu adalah natural. Anda mulai waspada. Anda tolak dalam nama Yesus. Anda klaim tubuhku bait Allah. Tubuhku. Lah kalau enggak pernah sakit matinya gimana? Ya mati aja, selesai. Lah ngagetno Pak. Ya lebih baik ngagetno daripada ngerepoti ya. Kita minta kesehatan, keuangan, dan juga hubungan. Jaga terus. Luputkan kami dari semua yang jahat. Di situ kita boleh tinggal dan melayani Tuhan dalam kemenangan. Ayo kita jalani hidup ini. Jangan jadi tua. Hatimu jaga, terus menyala. Hari ini saya sudah jadi engkong. Tapi masih kalah sama Bugem. Cucunya sudah 4, saya masih 1. Anda jangan ketawa ya. Saya doa saya, Tuhan jangan buat saya tua Tuhan. Saya mau penuh rasa dan cinta. Dan saya bilang, Tuhan kalau boleh Tuhan, seumur hidupku saya gak ketemu, gak harus butuh dokter. Tapi saya gak anti dokter. Saya doa nanti kalau cucu saya besar, cucu-cucu, saya masih bisa jalan. Amin. Menang atas 3 area. Sampai akhirnya di lembaran terakhir, Tuhan aku pulang. Aku bukan orang hebat, but I do my best. Aku sudah lakukan yang terbaik yang aku bisa lakukan. Dan Bapa berkata, aku sediakan rumah yang kekal. Amin. Kau tidak lahir untuk jadi korban. Kita lahir untuk memerintah atas kehidupan. Itulah doa Bapa kami.